kalau menurut Menkum ya, sekarang Menkum namanya, seorang tentara maupun Polri yang disersi itu tadi meninggalkan pekerjaan mereka di tanah air untuk bergabung dengan tentara untuk tentara negara lain, itu akan otomatis kehilangan kewarganegaraan. Tinggal si Siva ini gimana? Karena dia sipil dan dia tidak perang juga ya, dia jadi administrasi di sana. Ya. Pernyataan Menteri Hukum dulu ya. Ini yang soal Brimob ya. Brimob ya, yang dari Aceh ya. Ya, tapi dia bukan ke Amerika Bang ya. Ya, dia jadi tentara bayaran di Rusia. Bangladesh. Di Rusia. Oh, di Rusia. Nyusul yang dari marinir. Ingat? Dari itu si Kumbara. Satria Kumbara. Satria Kumbara. Kita lihat liputannya. Anggota Satuan Brimob Polda Aceh Bribda Muhammad Rio diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Sudah Direkomendasikan untuk PTDH. Baru di PTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Tuh, kalau dilihat orang-orang yang Brimob maupun yang Satria ini tadi ya, dari mereka memang kayaknya hobi perang ya. Iya, hobi perang. Hobi tempur. Dan biasanya urakan, indisipliner. Indisipliner. Kata-kata indisipliner. Nah, kalau kata Kapolda tadi ya, indisipliner, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan tindakan pidana juga. Nah, tapi terlepas dari itu benar enggaknya, tapi kayaknya memang kalau dilihat dari potongannya memang hobi perang-perangan juga. Iya, hobi perang-perangan. Nah, tapi di sisi lain, Bang, ini masalah kesejahteraan juga. Ya kan? Ya. Karena ujung-ujungnya ekonomi memang. Ya, karena si Satria Kumbara itu waktu awal-awal itu dia sempat ngomong kalau memang butuh uang, dia tidak bisa melakukan apapun di sini gitu kan. Akhirnya ada tawaran untuk gabung dengan pasukan itu, akhirnya dia menerima. Ya, dengan harapan dia tetap jadi WNI, dapat gaji, terus dia bisa transfer ke orang tuanya atau ke keluarganya, terus nanti 2 tahun, 3 tahun kelar kontrak dia bisa balik lagi. Ya, tapi ternyata enggak. Jadi ternyata otomatis kehilangan kewarganegaraan ya. Karena kalau menurut Menkum ya, sekarang Menkum namanya, seorang tentara maupun Polri yang disersi itu tadi meninggalkan pekerjaan mereka di tanah air untuk bergabung dengan tentara untuk tentara negara lain, itu akan otomatis kehilangan kewarganegaraan. Kalau tanpa perintah, tanpa sepengetahuan dari presiden. Nah, ada kata-kata itu sih yang agak membingungkan tuh, Bang. Ya kan nggak mungkin lah presiden menyetujui kan? Iya, pasti kan tidak menyetujui juga. Karena menjadi tentara tuh kan jadi organik ya. Ya, kan negara sudah membiayai dia untuk pendidikan dia dari yang nggak bisa apa-apa sampai bisa jago nembak, jago perang, jago nembak, siasat, terus dipakai sama negara lain. Disersi memang hukumannya berat ya kalau di TNI ya. Disersi itu ya sampai ke pemecatan juga kan. Iya. Sekarang dua-duanya ini udah kehilangan kewarganegaraan. Si Rio
yang Brimob maupun si Satria Kumbara. Tinggal si Siva ini gimana? Ini karena dia sipil dan dia tidak perang juga ya, dia jadi administrasi di sana. Kalau nggak salah memang selain Kak Rossi tadi ya, selain Kak Rossi terus Siva, kalau nggak salah memang ada juga WNI yang juga jadi tentara di negara lain, kayak di Filipina itu dulu pernah ada beritanya di Filipina jadi angkatan laut sana. Kalau nggak salah di Australia juga ada. Jadi bukan hanya di Amerika juga. Ya ini kita nanti nunggu respon dari pemerintah ya. Yang Siva ini gimana statusnya? Dia bukan tentara. Dia cuma masyarakat sipil biasa. Lulus kuliah, terus mengadukan nasib. Kebetulan dapat green card di sana. Orang tua yang punya green card, akhirnya dia jadi tentara di sana meskipun administrasi bidangnya. Tapi dia masuk struktur Garda Nasional. Kalau Garda Nasional tuh katanya ya, Garda Nasional tuh nggak kayak US Army, nggak kayak ini, tapi mereka kayak di sini Komcat gitu ya. Iya sebenarnya Komcat sebenarnya. Komcat ya. Tapi kalau udah Garda Nasional tiba-tiba Amerika membutuhkan tenaganya, ya otomatis dia harus ikut juga kan, dia pasti ada negara itu kan hobi perang. Iya, pasti kan ada perjanjian-perjanjian kan gitu. Misalkan kita serang Greenland butuh orang catat uang makan. Kan dia terbang juga, berarti kan dia ikut perang juga gitu. Meskipun administrasi tapi kan terlibat di situ gitu. Terlibat walaupun cuma angkat-angkat segala macam. Nah, ini juru ketik. Ini menarik, semoga ini jadi bahan renungan buat kita semua bahwa tentara itu garda terdepan kita mempertahankan negeri ini, termasuk polisi untuk keamanan nasional, maka sudah selayaknya mereka mendapat reward kesejahteraan yang sangat memadai. Tolak ukurnya jangan UMP, karena kalau tolak ukur UMP saya nggak ngebayangin, saya nggak ngebayangin kalau mereka udah menikah, punya anak dengan gaji segitu, sementara dia nggak boleh ada sambilan dan nggak ada waktu juga buat sambilan, karena dia harus jaga keamanan kita, jaga keamanan, jaga kedaulatan NKRI. Akhirnya kalau dia jaganya di satu perbatasan, akhirnya kadang jaga perbatasan, jaga perusahaan juga. Karena kalau nggak gitu kan dia nggak ada uang tambahan. Jadi ini mesti dipikirkan, kita harus memberikan kesejahteraan yang lebih dan layak buat mereka sebenarnya gitu. Kalau ada pejabat, anggota DPR dan lain-lain yang gajinya besar, kerjanya di dalam gedung, paling ancamannya cuma demo, itu pun dilindungi oleh polisi. Kalau ini kan kerja di luar, kepanasan, kedinginan, resiko ditembak, apalagi yang mereka bertugasnya di Papua, yang ada pasukan bersenjata di sana gitu. Juga. Jadi kalau dia meninggal, tewas, santunannya segala macam mesti gede banget harusnya, sehingga bisa menyekolahkan anaknya, biasanya masih kecil-kecil ya. Jadi kita dukung lah kalau TNI, Polri dapat gaji yang layak, karena kalau udah digaji layak, kita enak ngomongnya. Lah kan udah digaji rakyat gede, ya lu yang bener dong kerjanya. Kalau digajinya kecil juga, ya gimana gitu. Mau mempermasalahkan juga susah gitu. Jadi dan mereka ini patut dapat pensiun. Kalau yang di layak dapat pensiun dong. Kalau yang di DPR maksudnya, ya, itu nggak layak. Lagi dipermasalahkan itu nggak layak. Buat saya itu nggak layak. Orang kerja cuma 5 tahun, ada yang baru PAW, baru 2 tahun udah dapat juga gitu. Jadi ya di MK kemarin memang belum putusan ya. Jadi menurut saya ini udah haruslah kita pikirkan supaya tentara kita dapat dapat apa ya kesejahteraan yang... Coba telepon, tadi katanya mau telepon. Saya mau telepon Donald Trump dulu nih. Donald Trump untuk gabung ya? Jadi gabung. Oke. Kita sambil telepon ya. Sambil jadi telepon, kita tutup aja dulu ya. Tutup dulu ya. Biar nggak enak saya kalau telepon kan ketahuan. Oke teman-teman, Sobat Sinda, kita tutup dulu dokumen sore hari ini. How are you? I want to go to Greenland. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak diangkat ternyata.